Ya, ya. Terima kasih saya atas kehadiran kalian semua dalam dari sekolah kami. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih tepat tentang kasus-kasus khususnya di sekolah kami atau sekolah kita. Namun sebelum kita pada hari ini, saya meminta mungkin dari saudara kita ya, mungkin yang saya hormati sebagai ibu mungkin ya, silakan ibu mungkin kita dalam doa. Sebelum kita kita pada siang hari ini saya meminta untuk berdoa dan saya untuk menuju doa ini menurut ajaran kepada saya itu kita Tuhan, terima kasih untuk bagi kami semua. Tuhan kami kami berada di rumah ini bersama Tuhan. Untuk pagi kita hari ini kami karena semua atas kebaikan Tuhan saat hari ini kami akan mulai dengan konferensi kami berterima kasih atas keberkahan dan Tuhan. Baik, terima kasih itu sudah berpikir dalam doa. Jadi pertemuan ini membahas tentang kedisiplinan ataupun kegagalan yang dialami oleh siswa. Nah, dari kedisiplinan dan kegagalan yang kita alami ini pasti ada penyebabnya. Jadi konferensi kasus ini, jadi pada hari ini kita melakukan konferensi kasus ini untuk mencoba menemukan cara-cara pemecahan kedisiplinan yang mereka alami tersebut. Namun sebelumnya perkenalkan nama saya Prasam Prastamari sebagai guru BK ini, dan di samping kiri saya ada ibu kepala sekolah yang bernama Ibu Maria Towan, dan di sebelahnya ada Ibu Ijilia Lesna sebagai wali kelasnya, dan di sebelahnya Ibu Ijilia Lesna ada Ibu Dina Teriakal sebagai siswaan, dan sebelahnya lagi ada orang tuanya dari si AN. Jadi kegiatan konferensi kasus ini kita kali ini tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan juga solusi yang dapat untuk mengatasi kasus yang dialami oleh siswa kita dengan inisial AN dari kelas 10 TKJ 4. Ya, adapun gambaran masalah yang dialami oleh siswa di sekolah ini atau siswa di sini, yang pertama itu AN jarang masuk ke sekolah, jarang mengumpulkan tugas juga, yang mana dia diberikan yang tugas itu diberikan oleh gurunya. Adapun gambaran masalah yang dialami oleh siswa kita yaitu si AN ini adalah perlu diketahui dia adalah Jenny. Yang pertama itu AN jarang masuk sekolah, jarang mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru, sehingga dia sering mendapatkan teguran dari gurunya. Dan di dalam kelas AN lebih suka menyendiri dan teman-temannya jarang bergaul dengan dia. Dan ada juga teman-temannya berteman dengan dia, tetapi ketika mereka membutuhkan bantuan AN, namun ketika tidak membutuhkan bantuan AN, mereka tidak akan berteman dengan si AN, si Jenny. Jadi jika ada jam kosong, AN lebih suka berbulus cerpen, dan ia juga membuat kata-kata motivasi untuk dirinya sendiri maupun untuk teman-temannya. Dan samping itu juga ada tingkat ekonomi keluarga AN, si Jenny tergolong sangat rendah, minta maaf ya saya cuma rendah. Namun AN juga merupakan anak yang pertama dari kelima bersaudara. Dan AN Jenny ini bersama dengan ibunya bersama ibunya, dan ada juga keempat saudaranya. Dan informasi yang saya dapat juga bahwa ayah dari si AN ini merantau di Papua ya, kalau bisa seperti itu ya, di Papua. Dan diketahui bahwa ibu AN ini sering sakitan, sehingga AN harus menjaga ibunya dan mengurus keempat adiknya. Akibatnya ia tidak mempunyai waktu untuk belajar. Seringkali AN bersama ibu dan adiknya tinggal bersama keluarga, dan AN juga mendapatkan kesulitan dalam memenuhi alat belajarnya dan kebutuhan dia, seperti paket data untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.
Setelah yang saya sampaikan ini ataupun yang saya sampaikan sekarang ini mengenai deskripsi kasus AN si Jenny, kebetulan orang tua Keswan dan wali kelasnya, saya juga sedikit ya bagaimana tanggapan ibu mengenai kasus AN yang dialami oleh si Jenny ini. Baik, terima kasih. Dari kasus yang telah disampaikan oleh Bu Dora, saya sebagai kepala sekolah mengharapkan kasus ini dapat ditangani oleh kesiswaan, wali kelas dan juga guru BK. Dan di sini juga saya mengharapkan ada pengontrolan penuh dari wali kelas dan juga guru BK terhadap siswa ini, karena ketika ia sering masuk sekolah dan tidak mengerjakan tugas akan mempengaruhi prestasi akademiknya. Dan sekolah ini juga memiliki aturan. Bisa jadi AN atau Z ini sering tidak masuk sekolah, bisa saja dikeluarkan dari sekolah ini. Sehingga saya berharap agar orang tua dari siswa ini memperhatikan anaknya, dan saya juga memahami kalau itu juga sedang sakit-sakit, dan siswa ini atau Jenny juga sering membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Tetapi saya berharap agar Jenny ini bisa dari orang tua itu mendukung Jenny dan memberikan kesempatan kepada Jenny ini untuk meluangkan waktu untuk belajar. Terima kasih. Mungkin selanjutnya saya berikan kepada Ibu Mulai untuk memberikan pendapat. Terima kasih ya. Sangat baik, terima kasih kepada sekolah yang telah memberikan kesempatan. Baik, menurut saya ini anaknya sedang berpikiran di kelas sampai ibu saya. Terus saya juga ada kesulitan ini untuk menghubungi ini karena dia ini sering terlambat ke sekolah, kemudian mengumpulkan tugas pun jarang-jarang gitu. Saya juga sering bercerita dengan dia kalau ketemu dia di kelas, saya cerita dengan dia kenapa dia jarang atau bahkan sampai jarang ke sekolah begitu. Dan saya juga tadi juga telah disampaikan masalah ini. Saya sebagai wali kelas berharap kepada ibu kepala sekolah, kepada ibu siswaan untuk dapat mempertimbangkan ini, karena sangat disayangkan kalau dia harus ke sekolah karena keadaan dia sekarang. Bahkan saya juga mohon kepada ibu kepala sekolah, ibu siswa untuk dapat mempertimbangkan diri apakah dia bisa mendapatkan beasiswa rumah, karena saya sekali kalau sekarang kan sudah kelas 11, tapi kalau lagi dia sudah tamat, mungkin kalau dia putus sekolah sekarang ini kedepannya itu dia bagaimana ibu? Mungkin saja setelah kan dia bisa kerja sekarang ibu, kalau dia tamat sekolah mungkin dia bisa membuka usaha, mungkin dia bisa lebih baik kedepannya. Jadi saya sangat berharap kepada ibu kesiswaan, ibu kepala sekolah untuk dapat memberikan Jenny ini beasiswa formal agar setidaknya itu bisa tamat SMK begitu. Menyampaikan apresiasi kepada ibu kepala sekolah dan wali kelasnya. Jadi yang saya ibu wali kelas sampaikan bahwa selama ini ketika si Jenny ini di dalam kelas, dia selalu diam dan wali kelasnya ini juga kesulitan menghubungi si AN, si Jenny untuk mengumpulkan tugas, dan Jenny juga jarang mengumpulkan tugas dan sering tidak masuk sekolah. Jadi dari saya sebagai guru BK, Jenny, kamu harus negatif ya, dalam dan rajin mengumpulkan tugas yang diberikan oleh
bapak ibu guru, ya nak. Nah, sehingga nilai mata pelajaran kamu itu tidak merosot, ya. Tetapi apabila Jenny tidak mengerjakan tugas ataupun mengumpulkan tugas, pasti prestasi akademik Jenny bisa menurun juga. Dan bapak juga berharap ya, Jenny kamu dapat mengatur waktu dengan baik agar bisa belajar dan lebih fokus dengan sekolahnya, ya. Dan hal yang ingin bapak tanyakan kepada Jenny, apa yang menyebab sehingga kamu juga pendiam dan sering tidak mengerjakan dan mengumpulkan tugas seperti kamu juga sering sekali tidak masuk sekolah, ya. Jadi mulai dari kamu pendiam, sering mengumpulkan tugas, dan juga tidak sering masuk sekolah. Kira-kira apa yang seperti itu? Jadi begini Pak, saya sering tidak mengumpulkan tugas dan mengumpulkan sekolah itu karena di rumah saya harus membantu orang tua saya untuk mengurus tempat adik saya, terus saya juga harus masak, membersihkan rumah, terus menjaga ibu saya yang sedang sakit. Itu yang membuat saya kelelahan dan sehingga saya tidak sempat untuk mengerjakan tugas dan terlambat datang ke sekolah Pak. Iya, nah, Bapak juga dapat mengerti dengan keadaan yang kamu alami. Nah, namun kamu juga harus jadi membagi waktu, ya, untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru, dan kamu juga harus di sekolah agar prestasi yang akademiknya jadi tidak boleh merendah ataupun juga ini dari sekolah tidak ada kelas, ya, nah, karena ketika kamu tidak mengerjakan tugas ataupun tidak masuk kelas, berarti itu juga menjadi salah satu penyebab di mana jadi akan tertahan di kelas, ya. Jadi berusaha untuk membagi waktu ketika punya tugas. Wah, apa yang saya lakukan? Apakah saya mengerjakan tugas saya dulu, saya mengerjakan pekerjaan rumah, ataukah saya mengerjakan tugas dan lebih mementingkan pekerjaan rumah, ataukah senang-senang dengan teman, ataukah tidur-tiduran, ya. Kalau jam sekolah harus sekolah, ya. Baik Pak, namun kendala saya itu bukan hanya itu saja Pak. Kendala saya itu dalam mengerjakan tugas, saya tidak memiliki fasilitas seperti laptop Pak. Jadi saya sering terhambat begitu Pak mengerjakan tugas, apalagi saya jurusan PKJ, banyak sekali tugas yang dikerjakan itu harus menggunakan laptop gitu Pak. Baik, nah, mengerti dengan apa yang sekarang Jenny rasakan, ya. Namun cobalah Jenny berusaha untuk selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan cara, ya, mungkin caranya dengan bergabung dengan teman yang punya laptop, ya, yang punya wifi, dan ini mereka punya rumah, ya. Jadi juga punya rumah, contohnya bapak bawa di rumah mereka tak ada wifi, ya. Jadi tidak punya laptop, ya, bergabung dengan mereka, pasti mereka juga akan dengan apa yang kamu rasakan, ya. Tetapi cobalah berusaha untuk selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak guru dengan cara bergabung dengan teman yang ke laptop dan wifi-nya di rumah, di rumahnya, ya. Dan kalau kamu dapat mengerjakan tugas semua yang diberikan oleh bapak ibu guru dengan cara yang tadi saya sebutkan, bahwa kamu coba berusaha untuk mencari tahu teman kamu mana yang punya laptop dan mungkin ada juga yang di rumahnya ada wifi. Coba berusaha untuk bergabung dengan mereka untuk mengerjakan tugas yang kamu terima dari bapak atau ibu yang memberikan tugas itu kepada kamu, ya. Pak, sebenarnya saya juga ingin kalau kerja tugasku, saya juga ingin bersama-sama dengan mereka. Tapi saat saya mau dekat dengan mereka, mereka seolah-olah menjauh dari saya, Pak. Baiklah, nak, ya. Ini menurut bapak, ya. Sebaiknya kamu coba untuk menjelaskan apa yang sekarang Jenny rasakan ataupun alami kepada mereka, ya. Pasti lambat laun mereka akan mengerti
keadaan yang sedang kamu alami dan berusaha untuk membangun komunikasi yang baik dengan mereka. Mungkin dengan begitu mereka pun mau untuk berteman dan mengerjakan tugas secara bersama-sama dengan Jenny. Baiklah, terima kasih atas masukan dan sarannya. Saya mengambil usaha untuk melakukan Pak. Ya, itu Bapak harus seperti itu ya, Nak. Baik, mungkin dari orang tuanya si Jenny mau menyampaikan beberapa hal terkait dengan masalah dan kendala yang dialami oleh si Jenny. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Saya sebagai orang tuanya Jenny merasa kaget pada saat wali kelasnya Jenny itu mengatakan bahwa anak saya itu sering diam dalam kelas dan jarang melakukan tugas. Mungkin karena dengan kondisi saya yang kurang sehat dan Jenny pun juga harus merawat keempat adiknya di rumah. Apalagi dengan kondisi ekonomi kami yang kurang baik itu, kami harus tinggal bersama keluarga kami yang lain. Dan bapaknya Jenny pun pergi merantau. Memang setiap bulan bapaknya Jenny itu mengirimkan uang, tetapi kan keadaan saya kurang baik dan sebisa kita, uang tersebut digunakan untuk pengobatan saya. Nah, saya juga terkadang merasa sedih dengan kondisi kami sehingga membuat Jenny itu jarang masuk sekolah dan tidak dapat menunaikan tugas. Saya juga sangat berharap bahwa Jenny dapat menyelesaikan sekolahnya itu secara tepat waktu. Saya juga berharap anak saya bisa sukses seperti anak-anak yang lain. Saya juga meminta keringanan dari pihak sekolah agar bisa mempertimbangkan anak saya untuk bisa mendapatkan beasiswa. Ya, Mungkin itu saja dari saya. Ya, terima kasih Ibu dari permasalahan yang sudah disampaikan oleh Ibu. Dapat saya simpulkan bahwa masalah yang dialami dalam keluarganya Jenny ataupun Ibu yaitu tentang keadaan ekonomi yang kurang baik dan kondisi Ibu selaku sebagai ibunya si Jenny yang sering sakit-sakitan, ya itu maaf, sehingga banyak uang yang digunakan untuk berobat berobat. Namun saya sebagai guru BK berharap bahwa masalah ini tidak mengganggu pembelajaran Jenny di sekolah. Meskipun dengan keadaan ekonomi yang kurang mendukung ataupun kurang baik yang sekarang dihadapi oleh keluarganya Ibu. Ya Ibu. Mungkin tadi sudah disampaikan keadaan ekonomi yang dialami oleh keluarga si Jenny yang sudah disampaikan oleh ibunya. Berikutnya saya beri kesempatan kepada mungkin dari kesiswaan yang mengenai beasiswa ya Ibu. Mungkin dari kesiswanya bisa memberikan arahan ataupun penjelasan secara terperinci ataupun yang pernah bisa kita tentang beasiswa mungkin bisa kita berikan kepada Jenny. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak yang sudah berikan kesempatan. Jadi baik, setelah saya mendengarkan penjelasan dari orang tua, wali kelas dan kepala sekolah, di sekolah kami ini memang ada beasiswa untuk anak yang kurang mampu. Memang kami bisa saja memberikan beasiswa, tapi ada syarat dan ketentuan yang harus diikuti dan juga administrasi yang harus dilengkapi. Tapi saya ingin bertanya dulu kepada AM, apakah dia masih mau fokus sekolah atau tidak? Saya masih mau sekolah, Ibu. Saya masih mau menyelesaikan studi saya di sekolah ini karena saya ingin menjadi seorang yang sama Ibu. Baik, kalau begitu kami dari pihak kesiswaan bisa memberikan beasiswa kepada AM Jenny dengan syarat harus rajin ke sekolah dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu dan harus rajin belajar. Dari kesiswaan bisa memberikan beasiswa atas persetujuan kepala sekolah. Bagaimana tanggapan Ibu kepala sekolah? Mungkin siswanya berbeda disampaikan oleh Ibu tentang persyaratan dan juga siswa yang disediakan di sekolah kita. Jadi mungkin dari Jenny itu apa yang harus dilakukan? Mungkin ya, Jenny. Baik Ibu dan Pak,
Saya akan berusaha lebih aktif dan untuk mengumpulkan tugas yang berada di dalam sekolah. Dari sekolah? Iya, kalau Jenny mau bersekolah di sini, masih mau bersekolah di sini dan memperbaiki sikap Jenny, saya setuju untuk memberikan beasiswa kepada Jenny. Ya, baiklah Ibu. Saya ingin mungkin dari ilmunya Jenny menyampaikan beberapa hal yang sudah berkaitan dengan yang sudah disampaikan juga mungkin tanggapan Ibu ya mengenai beasiswa sampai mahasiswa dan persetujuan dari sisi Ibu mana terhadap Ibu kepala sekolah ya. Mungkin dari Ibu ada beberapa hal yang mau disampaikan, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat berterima kasih kepada pihak sekolah yang sudah mau memberikan beasiswa kepada anak saya. Dan saya juga berjanji saya akan mengawasi Jenny agar dia dapat rajin belajar dan sering masuk sekolah. Mungkin itu saja dari saya. Harapan kami dari pihak sekolah mungkin seperti itu, dilihat dari kepiratifan Jenny dalam tugas waktu sekolah, karena mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh si Jenny juga bahwa dia bisa dalam mengatur waktu. Jadi saya harap mungkin dulunya Ibu juga sudah sampaikan tadi bahwa bisa memberikan waktunya Jenny untuk apakah waktu untuk bekerja, untuk membantu Ibu dan adik-adiknya, mengurus adik-adiknya, dan waktu untuk belajar dan sekolah. Ya, waktunya saya berikan kepada Jenny apa yang harus Jenny lakukan. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan siswaan telah mengizinkan saya untuk menerima beasiswa. Saya berjanji tidak akan malas datang ke sekolah lagi, tidak akan malas untuk mengumpulkan tugas. Terima kasih. Dan bagiannya Bapak harap apa yang disampaikan oleh Jenny ini bisa Jenny lakukan ya, dan supaya prestasi Jenny bisa meningkat ya. Mungkin selalu mungkin perintah ya, karena keadaan yang seperti yang disampaikan tadi, malas mengumpulkan tugas, malas masuk sekolah. Nah, yang sudah disampaikan proses sampai ini bisa dijalankan di semester ini supaya nilai akhirnya bisa stabil lagi, tinggi lagi ya, supaya bisa naik kelas. Ya, jadi baik. Mungkin dari wali kelasnya ada tambahan. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah, Ibu siswanya telah menyetujui yang memberikan anak saya ini beasiswa. Dan saya berterima kasih karena itu adalah karakter saya agar Jenny ini dapat melanjutkan studinya. Dan saya juga berjanji kalau kedepannya saya lebih mengatur Jenny ini agar dia lebih rajin mengumpulkan tugas dan akhirnya tidak berkembang. Terima kasih sekali lagi Ibu Kepala Sekolah dan Ibu siswa. Ya, baik, terima kasih Ibu kelas. Saya juga ada kontrol yang lebih lanjut dari sebagai wali kelas ya, dan jelas saya akan kontrol lebih lagi supaya mungkin masalah yang terjadi pada sini bisa kita selesaikan seperti sekarang, menulis kasus bersama dengan orang tua, kepala sekolah, siswaan ya. Ini kita bisa lakukan lagi di waktu yang akan datang ya, untuk lebih ke penyelesaian masalah ini ya. Apakah ada perubahan dari Jenny, apa yang sudah sampaikan Jenny, apa yang harus melakukannya, atau mungkin dia bisa tapi tidak segampang yang tidak kita diberikannya. Baik, dan saya terima kasih kepada Bapak Ibu dalam pertemuan ini dapat diperoleh perencanaan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh Jenny dan bantuan yang diberikan diharapkan dapat menyadarkan Jenny terhadap perilaku dan sikapnya. Dan saya juga berharap kerjasama dari berbagai pihak untuk membantu permasalahan Jenny. Nah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan demikian pertemuan kita kali ini sampai di sini. Saya ucapkan lagi terima kasih atas saran dan bantuan yang diberikan oleh Bapak Ibu, mulai dari orang tuanya, dari wali kelas, internal di sekolah, dan siswaan. Semoga yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siswa, Ibu Kelas dapat berubah, dan semoga orang tuanya bisa merubah sikap Jenny selama ini ya. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita harus menutupinya dengan doa. Apa yang kita mulai itu harus diakhiri dengan doa. Nah, itu inginkan saya selaku
guru BK untuk memimpin kita dalam doa, dan izinkan saya berdoa dengan saya itu agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Proses. Baik, saya terima kasih lagi kepada Ibu yang sudah hadir di pertemuan kita ini tentang sebuah kasus yang mana hari ini sudah kita berikan solusinya, mulai dari kasus yang direncanakan dari kesiswaan dan sikap yang dia lakukan mulai dari bahas penjagaan tugas dan masuk sekolah. Kita harapkan semua ini bisa lebih baik lagi dari rumah dari diri ini. Baik, pertemuan kali ini sampai sini saya ucapkan terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang. Selamat siang. Ya.